Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, Ustadz Iwan, para asatidz yang lainnya, para pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ya pemalu saya kesini terlambat terus. Ya, tiap datang terlambat, Masya Allah. Ya, ini tadi saya udah niat hari ini jangan terlambat. Ternyata saya setelah dari sini mau ke daerah Karangkates sana, ada yang nyupirin itu mau ke rumah saya udah tuwers nggak bisa jadi ngiyup. Ya, akhirnya saya nunggu. Akhirnya nunggu kelamaan tak samperin ke satu tempat. Masya Allah berangkat saking semangatnya. Berangkat ke sini tadi saking takutnya telat, bablas hampir ke arah Tumpang sana. Ya, Masya Allah, ini saya baru sadar kebablasan ini. Puter balik, ketok-ketok Ustadz Iwan ini. Ya, malu, puter balik, kesemangatan lagi puter baliknya, bablas lagi, kebablas lagi, puter balik 2 kali. Ala kulli hal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Tidak ada niatan lain, kita duduk di sini niatnya untuk tholabul ilm. Maka saya yakin insyaallah seluruh langkah daripada para jamaah yang banyak, para jamaah ini pagi kerja, sore baru pulang langsung ke sini niatnya tholabul ilm, maka insyaallah sesuai yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya niatnya kepingin mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguh saya belajar satu bab dari ilmu duduk di masjid itu lebih saya sukai daripada jihad fisabilillah 60 tahun, kata beliau. Ya, ini pahalanya lebih besar. Mudah-mudahan diterima dan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang untuk duduk di majelis ilmu yang seperti ini. Dan orang yang enggak senang ilmu, ya, banyak sering saya ulang-ulang ini, banyak orang di akhir zaman itu hanya senang ibadah tapi enggak senang ngaji. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man lam yuhibbul ilm la khaira fihi. Orang yang tidak senang ilmu tidak ada baiknya sama sekali, ya, tidak ada baiknya sama sekali walaupun banyak ibadah. Bahkan ubaduhal, orang ahli ibadah yang tidak ngerti ilmu dan tidak mau ngaji ilmu, manfaatnya kalah ibadahnya itu lebih besar mudarat daripada manfaatnya. Fal'iyadzubillahi min dzalik. Dan Nabi menyebutkan orang yang seperti itu termasuk penyebab rusaknya umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Mari kita lanjutkan apa yang kita kaji daripada kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Allamah Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Sampai dibacakan sedikit Ustaz. Sampai ahadin minal muslimin wa minal itu sudah belum? Jadi sampai wa minal hikdi sekarang. Terakhir ila syahwatin dunya. Oh, marhaban. Nah, sudah dipahami, terima kasih. Saya sendiri lupa nyampainya di mana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Saya ulang sedikit kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas untuk jamaah yang buku terjemah bahasa Indonesia halaman 35, ya, halaman 35. Kemarin kita membahas tentang bagaimana kita harus menjaga hati daripada perkara-perkara lintasan-lintasan yang tidak baik, ya. Kemudian kita bersihkan hati kita dari mail ila syahwatid dunia, daripada terlalu condong untuk obsesi-obsesi dunia terakhir itu. Yang sekarang wa minal hikdi wal ghilli wal ghishi li ahadin minal muslimi, ya. Dan juga bagaimana caranya seorang murid kalau mau mencapai derajat yang tinggi. Kan kemarin mulai awal ngaji kitab ini saya ulang-ulang terus bahwasanya ini kitab kecil, tipis, tapi kalau sampean amalkan betul-betul
sampean lakoni betul-betul step by stepnya, sampean bisa jadi wali Allah, ya, jadi kekasihnya Allah. Maka untuk naik step by step, setelah sebelumnya tobat kan dibersihkan sudah, ya, kemudian dijaga hatinya dari apa? Dari sekarang minal hikid, daripada sifat dengki, wal ghilli wal ghishi. Ya, sini mirip-mirip ya, hikid, ghil, ghish li ahadin minal muslimin, kepada seseorang pun dari kalangan umat Islam. Kebencian, hasud, iri, dengki, kalau itu sifat masih banyak di dalam hati kita, ya jangankan jadi wali, ya nggak bisa. Ya, ada orang itu ibadahnya sergap, makanya ini lo pentingnya ngaji. Ada orang ibadah sergap tapi suka hasud sama orang lain. Itu muspro, katanya orang Jawa. Ya, itu katanya orang Jawa muspro, tidak ada gunanya ibadahnya. Itu kayak ibarat sampean kerja, ibarat kerja ngoyo, dapat gajinya dibuang di laut. Itu orang apa namanya? Ada orang kerja ngoyo ini, ngoyo kerja, begitu dapat gaji, dia pergi ke Sungai Berantas, uang gajinya dimasukkan kresek, dibuang. Besoknya berangkat kerja lagi. Saya mau tanya, bisa tercukupi nggak kepenuhannya dia? Bisa kaya nggak dia? Walaupun kerja ngoyo, nggak ada hasilnya. Kenapa? Hasilnya dibuang. Itulah contohnya orang yang ibadah tapi suka hasud sama orang lain. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al hatab. Kata Nabi, hati-hati sama hasud, karena hasud itu memakan pahala seperti api memakan kayu bakar. Jadi ibarat pahala kita itu kayu bakar, hasud itu seperti api. Saya mau tanya, kayu itu kalau dibakar sama api, habisnya cepat apa lama? Cepat kan? Jadi ketika orang itu sholat, sodako, umroh, haji, itu dapat pahala seperti kayu. Terus dia hasud, entek. Jadi banyak nanti orang itu naudzubillah min dzalik, pada hari kiamat dia tanya, loh, mana dulu pahala sholat saya? Mana dulu pahala sodako saya? Mana dulu puasa sunnah Senin Kemis saya? Saya sudah ngoyo, wiritan saya kalau wiritan banyak, mana? Kata para malaikat, habis tinggal abunya, dibakar semua sama sifat hasud yang ada di dalam diri kamu. Kan kita tahu hasud itu apa kan? Hasud itu adalah panas kalau melihat orang lain dapat nikmat. Ada orang sukses, ada orang dapat nikmat, kita panas. Dan ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, semua orang itu punya bakat untuk hasud. Bibit hasud itu semua orang punya, saya juga, sampean juga. Ya, itu memang bibitnya ada di dalam hati. Nafsu manusia itu kalau lihat orang lain sukses itu kadang-kadang mangkel, apalagi kalau saingannya, ya Banda, ya kadang-kadang saudaranya kok tiba-tiba dapat nikmat, itu ada rasa mangkel. Nah, cuman bedanya bibit itu kita anggap gulma, tahu gulma ya? Apa gulma itu? Gulma tanaman itu loh, hama, sehingga oh ini bahaya, harus saya cabut, saya buang, maka dia akan selamat. Ada yang enggak, gulma bukan hama, yang sampean kalau yang rumput liar itu loh, ya. Tapi ada yang orang itu tamannya kepingin bagus, rumput liarnya itu yang alang-alang dicabut, maka tamannya bagus. Tapi ada yang rumput liarnya tadi disirami sama dia. Apa yang akan terjadi? Subur. Nah, itulah bibit hasud itu di dalam hati kita semuanya ada. Tergantung mau kita sirami biar subur atau kita cabut. Gimana cara jabutnya, Wib? Gampang. Satu, kalau sampai lihat orang lain dapat nikmat kok rodok, hatiku kok rodok ganjel, nggak enak. Tetangga beli mobil baru kok bededek, tau bededek. Hati kok moro-moro bededet. Cara nyabutnya satu, jangan diomongin. Jangan sampai bededek itu keluar dari lisan. Kalau sampean keluarkan dari lisan, sampean siram, bro. Gimana maksudnya? Ngomong sama istrinya,
Oh iya, kerja ngono tok di motor anyar gak nyolong kira-kira. Loh. Bedeteknya keluar, paham? Atau ya, oh mentang-mentang motornya anyar liwat kene nyopa-nyopa. Lho nyopa kan baik. Loh, keluar, hasudnya dikeluarkan. Maka ketika hasud itu dikeluarkan dari mulutnya, hasud tadi akan semakin jadi, semakin subur dia, disiram dia. Maka yang pertama dibenci dulu. Sifat itu tadi dibenci ya. Sebelum dikeluarkan dibenci. Oh ini jelek ini. Ini gulma ini. Rumput liar ini. Harus saya buang ini. Enggak, saya enggak boleh mangkel. Ya, saya enggak boleh mangkel. Kalau mau saya mangkel, ini rahasia antara saya dengan Allah. Jangan sampai keluar dari lisan saya. Kemudian yang ketiga, sampean merenung, sampean ingat-ingat firman-Nya Allah, bunyinya begini, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah kalian akan hasud terhadap orang yang orang itu dikasih karunia nikmat sama Allah? Berarti kamu kalau mau hasud itu kamu mau mangkel nang Allah. Kalau ada hamba mangkel sama Allah itu hamba jaluk ditelukup namanya. Ya. Saya mau tanya sekarang, kalau ada tetangga buka warung kemudian warungnya laris, yang membuat warungnya laris itu siapa? Yang menakdirkan dia rezekinya lancar dengan warungnya laris itu siapa? Kok terus sampean mangkel? Berarti mangkel sama siapa? Iya kan? Apa pantes? Ayo ngoco, amen ngoco. Raiku kok pantes dimangkel nang Gusti? Hamba kayak saya ini sudah dikasih sama Allah rezeki, mau mangkel sama pembagiannya Allah pantes apa enggak? Nah itu cara ngobati hati dari sifat hasud. Ada anak laki-laki tidak ganteng, kok tiba-tiba dapat istri mati, padahal dia jueleh. Sampean delok, ada kadang-kadang bibit dalam hati apa enggak? Ngajar haji-hajinya apa ini? Apa haji-hajinya? Kok bisa dia itu oleh wong ayu, lek hitungan rupa yang gantengan aku, harta yo gak duwe kok iso. Gak iso, jelas jaran goyang ini, nyantet ini. Ya. Akhirnya suudon sampean. Nah, maka udah tanamkan dalam hati sampean, oh itu jodohnya dia, rezekinya dia dari Allah. Yang menentukan jodoh Allah, yang menjodohkan dia sama perempuan itu Allah. Ya udah, itu Allah ngasih dia. Saya juga dikasih banyak nikmat sama Allah. Saya tidak boleh protes. Saya harus membenci sifat ini. Singetno, bungkus, cabut sifat hasud, maka akan sembuh. Dan hasud juga ada vaksinnya. Mau tahu vaksinnya hasud? Mau tahu vaksinnya? Itu kalau sampean sifat hasud itu mau muncul dalam hati, mau membesar, sampean suntik pakai suntik ini, cus, langsung sembuh. Dan ini nggak pakai beli, nggak pakai pesen ke WHO, nggak pakai, ya. Gak ada sertifikatnya. Apa vaksinnya hasud? Vaksinnya hasud yaitu ayyad'u liman hasada biziyadatin ni'am alladhi yahsud ilaiha, yaitu mendoakan orang yang dihasuti agar nikmat yang dihasuti tadi ditambah sama Allah. Gini cara vaksinnya. Sampean lihat tetangga sampean itu punya warung kok rame, hati sampean kok berdedek, langsung ngadep kiblat, angkat tangan. Ya Allah, mudah-mudahan warungnya fulan tambah rame, tambah barokah, sembuh hasudnya. Siap mengamalkan? Kalau ada orang tadi beli mobil baru kok sampean bededek, langsung ya Allah mudah-mudahan mobilnya itu selamat, aman, barokah, jangan sampai kecelakaan, kalau bisa ya Allah dia dapat rezeki beli mobil lagi, satu lagi dia. Sanggup? Tapi kalau yang sudah nikah dapat istri tadi durane ora gimana ya? Ya doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah. Jadi nikmat yang orang lain dapat yang sampean hasuti itu doakan agar ditambah oleh Allah. Maka ketika sampean doakan gitu, cus sembuh hasud sampean. Ya, sembuh dan sampean untung. Karena kita itu kalau doakan orang, ada riwayat hadis, doakan orang doa baik. Orang lain kita doakan baik. Itu akan ada malaikat yang doakan gini, walaka mithlu, mudah-mudahan kamu juga dapat nikmat yang sama. Jadi kalau misalnya kita tidak punya mobil, terus tetangga kita beli mobil, terus kita doakan, jarang, saya yakin nggak ada yang doakan kayak gini,
Ya, ya Allah, mudah-mudahan fulan itu bisa beli mobil lagi ya Allah. Mudah-mudahan mobilnya barokah ya Allah. Turun malaikat ngomong, walaka mithluh, kamu mudah-mudahan begitu juga. Kalau doanya malaikat dikabulkan Allah, gara-gara itu sampean dikasih rezeki bisa punya mobil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau sampean doa sendiri, ya Allah berikan saya mobil, belum tentu diterima. Makanan sampean banyak yang subhat dan lain sebagainya. Tapi malaikat yang doa. Makanya orang yang sering sampean lihat, orang yang sering doakan orang lain itu dengan doa baik, hidupnya dia enak. Perhatikan aja. Banyak yang tanya, "Bib, ulama-ulama itu kok hidupnya enak sih?" Tak delok-delok kok cek guapane. Ada satu orang itu kate umroh sepisan seumur hidup angel, ono ulama gak pati kerja, balak-balik umroh mulai mana, umroh mana. Kenapa? Ya mungkin karena sering doakan orang, kan diminta doa sama orang, ya kan? Doakan saya biasa ziarah Kanjeng Nabi, Bib. Ya didoakan. Ya, akhirnya malaikat turun. Walaka mithluh. Mudah-mudahan kamu juga ziarah Kanjeng Nabi. Ya, Bib doakan rezeki lancar, Bib. Akhirnya doakan, ya tak doakan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan rezeki lancar. Akhirnya katanya malaikat, walaka mithluh. Mudah-mudahan rezekimu didongakno malaikat terus akhirnya. Karena mendoakan orang lain dengan doa yang baik. Apakah begitu harus jadi ulama? Enggak. Kalau bisa sampean kalau tahajud malam itu dieling-eling kanca-kancoe. Didongakno sing apik-apik. Pernah enggak kita kayak gitu? Mohon maaf kita kalau doa itu ya egois kadang-kadang. Iya Pak enggak? Bingung doa untuk diri sendiri ya enggak apa-apa. Bahkan ono sing doa jelek untuk orang lain, oh ini masalah ini. Ya Allah mudah-mudahan mobilnya fulan yang baru itu saya enggak kuat ya Allah, liwat riwa-riwi depan saya terus ya Allah. Kalau bisa bunuh bruk dijemput polisi ya apa ya Allah. Naudzubillah kalau malaikatnya ngomong wala kami dulu. Akhirnya bukan mobilnya dia yang nubruk, mobilmu yang nubruk. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana caranya hati ini kita jaga dari sifat yang seperti itu jangan sampai hasud, dijaga, jangan sampai masuk. Dan kalau ada masuk sedikit, ibarat rumput liar tadi baru kecil harus kita jaga. Karena dia kalau sudah dibiarkan, waduh bahaya. Hasud ini bahaya. Dikatakan awal maksiat di muka bumi ini gara-gara hasud. Siapa? Tahu enggak maksiat pertama di muka bumi dilakukan siapa? Bukan Habil yang melakukan maksiat, Habil korban. Bukan, di muka bumi. Namanya Qabil. Habil itu yang dibunuh, ya, yang bunuh namanya Qabil. Kenapa sih Qabil itu kok bunuh Habil? Padahal Habil itu saudaranya loh. Saudara seibu sebapak, ya kan? Kenapa? Karena hasud. Maka dikatakan awal maksiat di bumi, kalau di langit itu sombong, iblis tak mau sujud sama Nabi Adam. Tapi awal maksiat di bumi adalah hasud, yaitu ketika Qabil hasada akhahu faqatalahu. Ketika Qabil hasud kepada saudaranya, kemudian sampai membunuh. Gara-gara apa hasudnya? Ya barang-barang remeh. Jadi dulu Siti Hawa itu setiap hamil itu kembar. Laki perempuan. Setiap hamil kembar laki perempuan. Kemudian diatur sama Allah yang satu kandungan itu mahram, tidak boleh nikah. Jelas? Tapi yang beda kandungan boleh nikah. Karena waktu itu tidak ada orang lain, syariatnya beda. Kalau misalnya anaknya Nabi Adam tidak boleh nikah sama anaknya Nabi Adam, ya mari kalau lanjutannya kan begitu. Ya, kalau sekarang tidak boleh. Saudara seibu, sebapak tok, seibu tok tidak bisa menikah. Maka dulu yang mahram hanya yang kembarannya. Paham? Dia mahram sama kembarannya, tidak bisa nikah sama kembarannya. Singkat cerita, Qabil itu waktu lahir, kembarannya perempuan, kembarannya Qabil ini cantik. Ya dia tidak tertarik, sama seperti kita kalau punya saudara kandung cantik kan nggak tertarik kan? Namanya saudara kandung. Allah itu menjadikan kalau mahram itu fitrahnya tidak tertarik, kecuali nanti kalau dipaksa dianu setan, naudzubillah itu keluar dari fitrah. Ya, maka Qabil tidak tertarik sama saudara kembarnya. Cuma ketika Habil lahir, kembarannya Habil itu ya tidak secantik kembarannya Qabil. Sesuai syariat, maka Qabil nikah sama kembarannya Habil, Habil nikah sama kembarannya Qabil. Itu Qabil wis gak terima hatine, hasud. Kok enak. Habil dapat istri cantik. Istri saya biasa-biasa saja. Habil dapat kembaran saya cantik, kok enak. Hasud sudah. Tapi tidak dicabut sama dia, dibiarkan. Diomongno. Qabil enak terus, Habilnya diam tuh. Tambah lama tambah besar ini rumput liar ini, api hasud ini dalam hatinya tambah
tambah besar. Sampailah satu waktu diperintahkan oleh Allah waktu itu untuk kurban. Ketika kurban, zaman dulu itu kalau kurban itu langsung diterima sama Allah, itu diambil pakai ada cahaya diangkat gitu. Maka ketika itu kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima karena beberapa sebab. Tambah hasud. Maka ketika hasud, tidak salah apa-apa Qabil ini, Habil tidak salah apa-apa, tidak ada masalah. Tiba-tiba Qabil mengatakan kepada Habil, inilah aqtulan nak, kan gitu di Quran. Ya, hei Habil, saya bunuh kamu, ayo gelut, carok, katanya orang Madura. Ya, saya mau bunuh kamu. Apa katanya Habil? Lain basatta, itu ayatnya di Quran. Lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaktulak inni akhafullah rabbal alamin. Katanya Habil, kalau kamu pengen bunuh saya tidak mau bunuh kamu. Kalau kamu mau menyakiti saya tidak mau mengangkat tangan saya menyakiti kamu. Saya takut kepada Allah. Maka kita kalau ditantang orang tengkar bunuh-bunuhan, jawabannya diajarkan sama Quran. Jawabannya Habil, nggak mau, takut, iya takut, bukan takut sama kamu, saya takut sama Allah. Kemudian Habil dipukul, dilempar batu besar sampai meninggal. Habil masuk surga. Qabil itu mansannal qatl, orang yang pertama kali memulai pembunuhan. Belum ada pembunuhan, dia yang pertama. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada orang bunuh orang di dunia ini, itu hakikatnya sanad keilmuannya belajar dari Qabil. Sehingga Qabil yang mengajarkan umat manusia untuk membunuh sesama. Maka setiap ada orang bunuh orang, itu Qabil dapat transferan dosa. Na'udzubillah, amin. Jadi nggak bisa bayangkan gimana banyaknya dosanya dia dan gimana dahsyatnya siksanya. Tapi dari apa bermula itu semua? Bahaya. Hasud itu kalau dibiarkan kecil, disiram, ngomong ke orang lain, dirasani yang dihasuti, ya kan? Dirasani, setelah dirasani nggak puas hati, apa yang terjadi? Didoakan jelek, ya. Didoakan tadi warungnya rame, didoakan sepi, udah didoakan gak mandi, kedukun. Kalau sudah kedukun, aduh. Itu saya kalau ditanya, Bib ini sudah hasud sampai ke dukun, waduh, ibarat dokter itu sudah angkat tangan sudah. Itu ibarat penyakit, dokternya bilang gini, banyak berdoa aja, keluarganya dikumpulin gitu. Karena itu sudah stadium 4. Kalau sudah sampai ke dukun karena hasud, bayangkan keluar bensin loh dia. Keluar bensin, bayar dukun, rela masuk neraka. Nabi mengatakan kedukun itu termasuk sab'ul mubiqat, 7 yang menyebabkan masuk neraka, yang kamu jangan deket-deket sama 7 hal ini. Di antaranya Nabi SAW mengatakan sihir. Apa, tongkat? Enggak apa-apa. Aku kaget lihat ekspresinya beliau ini. Sudah isya ini? Hah? Orang sampai ke dukun karena hasud. Dia itu rela main sihir, ya, walaupun dia nggak ngerti ilmu sihir. Padahal orang yang berurusan sama sihir itu kufur. Naudzubillah min dzalik. Ya, sampai ketika Allah menafikan masalah ketika Nabi Sulaiman itu difitnah mengamalkan ilmu sihir, apa kata Allah? Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Allah jawabnya bukan Sulaiman tidak sihir, enggak. Tapi Allah jawab Sulaiman tidak kafir. Ya, ini apa kesimpulannya? Yang nyihir. Dan ya Allah, ini dosa yang aduh medeni pokoknya. Kalau sudah orang itu pakai utik-utik sihir, dukun santet, mainnya begitu-begitu, ya Allah, bisa hampir dipastikan matinya su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan bisa tobat nasuha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya Allah, pokoknya sangat menakutkan. Gara-gara hasud nyihir ke dukun, ya Bapak, warungnya fulan itu biar sepi, ya ini tanah kuburan, banyak enggak? Ya, kamu taruh di warungnya situ, taruh di rumahnya situ, Pak, saya mangkel sama keluarganya fulan, kok cek enaknya anaknya sukses-sukses, nggak bisa Pak, gimana buat menderita satu keluarga. Ya Allah, kalau sudah tahap seperti itu sebenarnya saya lebih kasihan sama yang nyantet dari yang disantet. Ada orang tukang sihir sama yang disihir, mana yang lebih kasihan? Yang nyihir. Lebih yang disihir kasihan, tapi kasihanan yang nyihir. Kenapa? Yang disihir itu penderitaannya mentok, ya warungnya jadi sepi. Kalau disihir jadi sakit, ya dia
sakit mentok, penyakitnya bisa membuat dia mati. Tapi kalau dia sabar, dia terzolimi, dosanya jadi diampuni, di akhirat dia enak. Sedangkan yang nyihir ini, waduh, kalau saya cerita nggak habis setengah jam nanti. Bagaimana nasibnya dia di akhirat? Makanya kata Nabi apa? Unsur akhaka zaliman au madluman. Perhatikan hadis ini. Nabi bilang, tolonglah saudara kamu yang dolim dulu, dan yang terzolimi. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kaifanan suruh zaliman. Ya Rasulullah, gimana kita nolong orang zalim? Kalau yang terzolimi kita nolongnya gampang, paham, kita ada orang dizolimi kita tolong. Lah kok Anda menyuruh kami nolong yang zalim dulu baru yang terzolimi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'khudhu fawqa yadayhi, yaitu gimana caranya kamu stop orang yang zalim biar dia enggak berbuat zalim. Karena kalau dia berbuat zalim, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Kedzaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Siksanya luar biasa, apalagi sampai main sihir, apalagi sampai dan lain sebagainya. Ya Allah, maka akan menjadi nasib buruk beribu-ribu tahun. Yang disantet tadi sakitnya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dia bakal disiksa gara-gara itu bisa 1000, 2000, 3000 tahun, nggak ada bandingannya. Bahkan bisa kekal di neraka. Dan banyak orang yang berurusan dengan sihir ini, sebelum dicabut nyawanya oleh Allah, iman dan Islamnya diambil Allah sehingga mati tidak bawa iman dan Islam, kekal di neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan enggak begitu. Dan juga terakhir sebelum saya tutup, sering saya sampaikan, yang kena sihir juga jangan ke dukun. Ini yang membuat dukun-dukun makin kaya. Soalnya lucu, yang nyantet ke dukun, yang kena santet ke dukun. Jadi dukunnya terima kanan kiri, ya, terima kanan kiri. Jadi dukunnya, wah nubokun saya kena santet, jadi dukunnya, iya aku sih nyantet, ya. Maka masya Allah, kira-kira disembuhkan apa enggak? Enggak. Di kojok sembuh didik sama dia, jine diwarak. Sisi ojo digarap dulu, telung dino kroso waras. Kudon mana yang cek tekor ini mana, namplopi mana, ya kan? Ya, bayar lagi akhirnya. Ya Allah, dan Nabi bersabda, perhatikan, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul lam yuqbal minhu sholatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun kayak begitu itu, percaya apa katanya dukun, sholatnya enggak diterima selama 40 hari. Ya udah, pokoknya jangan urusan dukun-dukun lah, kecuali dukun pijet, ya, sama dukun beranak. Itu pun istilahnya kalau bisa diganti aja, kok ojo dukun tukang pijet, bidan. Ya sekarang alhamdulillah sudah, biar nggak membingungkan masyarakat. Kemudian terakhir, bagaimana caranya kita membersihkan diri kita dari dengki, nggak senang sama orang kalau dapat nikmat. Sebaliknya, gimana caranya kita memenuhi hati ini dengan rasa cinta kepada setiap muslim. Jadikanlah kita kalau lihat orang lain yang muslim itu kayak lihat diri kita sendiri. Orang lain sukses, alhamdulillah, melok seneng re. Ya enggak? Sampai kalau cinta itu gini sih. Sama cinta enggak sama anak? Cinta kan? Bapak kalau lihat anaknya sukses itu hasut apa ikut bangga, ikut seneng? Kenapa kok enggak ada bapak hasut sama anaknya? Ada enggak ibu hasut sama anaknya? Karena ibu itu cinta sama. Ayo kita jadikan kita sesama muslim itu cinta kayak bapak ke anak gitu. Jadi sampean ke tetangga, ke sesama jamaah masjid, pokoknya ini sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Sampean cintai seperti sampean cintai diri sampean sendiri, sampean seperti cinta kepada anak sampean. Sehingga kalau lihat dia sukses, alhamdulillah, dulurku sesama muslim sukses. Alhamdulillah, dulurku sama muslim beli mobil baru. Alhamdulillah. Jadi sampean merasa senang ketika dia dapat nikmat, seakan-akan sampean seperti sampean yang dapat nikmat. Kalau sampean bisa mencintai setiap muslim, cepat jadi wali. Sampean banyak tahajud, durung karuan cepat jadi wali. Temenan, apalagi sudah tahajud sering hasudnya itu tadi buat gaji di laut. Tapi walaupun sampean enggak sepiro tahajud, gak terlalu tahajud, gak pernah Senin Kemis, wis mbayangi 5 waktu, kadang-kadang qobliyah ba'diyah, itu pun sholatnya suratin ndek-ndek, qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, inna a'tainakal kautsar. Tetapi hatinya itu, kalau setiap lihat orang muslim itu, dia senang, cinta dan syafaqah, seakan kalau lihat orang muslim lain susah, ikut susah. Lihat orang muslim lain senang, ikut senang. Oh, cepat jadi wali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna abdal ummati la yadkhulunal jannah bi kathratis shalah wal siyam, walakin bisalamati sudur wa sakhawatin nufus war rahmah bi kulli muslim.
Kata Nabi, wali-wali abdal dari umatku itu dapat derajat yang tinggi sampai ke surga seperti itu, bukan karena banyaknya puasa sunnahnya, bukan karena banyaknya sholat sunnahnya, tapi karena hatinya bersih dan cinta, punya bisa mencintai setiap muslim tanpa memandang bulu orang ini baik apa enggak sama saya. Kalau normalnya orang itu gini, kalau ada orang baik sama saya akan senang sama dia. Itu normalnya hati, karena hati itu diciptakan gitu sama Allah. Begini ya, saya sama Ustadz Iwan dibaikin, otomatis hati saya akan senang sama Ustadz Iwan, cinta sama Ustadz, karena dibaikin. Makanya Nabi bilang tahadu tahabu, kan begitu ya. Makanya disuruh berakhlak yang baik biar saling cinta. Tapi yang istimewa itu ketika ada orang jahat sama saya tapi saya senang sama dia, bisa nggak kita kayak gitu? Hah? Ada orang merengut tok, pasti hati kita akan jadi tidak senang, betul apa enggak? Tapi itu bisa kita upgrade. Software aja bisa di-upgrade kok. Hati juga bisa di-upgrade. Hati tak upgrade. Wong iki gregetno. Tapi ngene-ngene muslim, umatnya Nabi Muhammad. Nabi itu peduli sama dia. Nabi itu peduli sama umatnya, termasuk dia ini. Maka wis gak apa-apa Mas, wong merengut tok nang aku cinta karena dia muslim. Kalau dia sukses saya senang, kalau dia sehat saya senang, kalau dia susah saya ikut susah. Oh, kalau sampean bisa begitu, naik derajat sampai cepet, ngalah-ngalahi sholat sunnah, ngalah-ngalahi puasa sunnah ya. Punya istri gak pati ayu, nyocot, gak apa-apa sih mati Kanjeng Nabi. Tak cinta istri saya karena umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia saudara saya sesama muslim. Soal ibu-ibu ya gitu, punya suami gak pati ganteng, penghasilan ya pas-pasan, buahat ya, muamuan, gak apa-apa ibu mati umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saudara saya. Maka kalau bisa memandang setiap muslim itu dengan pandangan rahmah, dengan pandangan syafaqah, dengan pandangan kasih sayang, waduh, muluk derajat sampean di sisi Allah ya. Nabi pernah itu, Nabi ngomong, kalau kalian pengen tahu penghuni surga, bentar lagi orangnya lewat, katanya. Subhanallah, ada satu orang lewat sampai 3 kali berturut-turut. Nabi hari berikutnya Nabi ngomong lagi sampai 3 kali berturut-turut. Sahabat yang lain penasaran, diparani, apa amalan sampean? Nabi itu bilang, katanya sampean itu ahli surga. Nabi bilang, kalau kalian ingin tahu ahli surga, orangnya bentar lagi lewat. 3 kali berturut-turut, sampean orangnya. Sampean punya amalan apa? Istimewa apa? Wiritan banyak? Enggak. Ya, alhamdulillah kalau Nabi bilang gitu. Saya ini ibadahnya biasa. Cuma alhamdulillah hati saya itu enggak pernah hasut sedikit pun kepada orang muslim yang lain, tidak pernah mangkel sama orang muslim yang lain. Saya kalau lihat orang muslim itu proses dulurku, ya Allah, itu dulurku mau Islam kabeh. Ya Allah, gara-gara itu ternyata. Gara-gara itu ya, walaupun ibadahnya sedikit ngelumpuk, sedangkan yang ibadahnya banyak, campur hasud, muspro. Menutup qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yastamiu fi jawfil 'abd al-iman wal hasad. Kata Nabi, tidak bisa bercampur bersatu di dalam hati seseorang hamba iman dan hasud. Kalau hasudnya subur, imannya amblas. Kalau imannya subur, hasudnya yang amblas. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisi hati kita dengan iman, cinta kepada sama muslim, dan jangan sampai penyakit hasud bisa masuk apalagi subur di dalam hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan satu lagi, saya mohon maaf, saya nggak bisa sholat isya berjamaah ya dengan jenengan semuanya. Ada kesalahan penjadwalan, jadi saya harus berangkat ke dekatnya Karangkates sama Panjen, ke sana terus ya. Ya, Sumber Pucung, Sumber Pucung ya, saya mau ke sana. Kasihan foto saya sudah dipajang di embong-embong, jadi kalau nggak datang orangnya kecewa. Acaranya Ba'dal Isya, perjalanan jauh, saya pamit ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya dan tidak mengganggu kekhusyuan sholat isya antum semuanya. Dan mohon maaf kalau saya, ini perlu saya sampaikan ilmu, saya ngomong terus azannya jadi mundur ya, nggak apa-apa. Kalau ada ustadz yang lain seperti itu nggak apa-apa, jangan bingung azan ya. Jangan jadi orang ngotot, waduh ini gara-gara Habibie suwe ngomongnya, aku malah sembahyang isya telat. Nah, itu menunjukkan kurang ilmu ya. Begini, intidharus sholat fi musalla sholatun, nunggu sholat di tempat sholat itu sudah dianggap sholat. Misalnya saya ceramah sampai jam 10 malam, Pak.
Terus sampean sholat jam 10 malam, tetap awal waktu sampean, bukan akhir. Jelas, tetap dapat awal waktu ya. Kadang-kadang saya mau cerita satu riwayat di Sahih Muslim itu, ada satu waktu Sahih, hadis Sahih, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu bicara tentang ilmu setelah mulai mari asar sampai maghrib. Tengah-tengah maghrib beliau nggak berhenti. Ini nggak azan, ini di masjid. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat Nabi yang paling alim. Begitu maghrib beliau nggak berhenti ngomong terus, nggak ada azan. Yo, para sahabat yang lain itu yo gak wani wong ini alim, diam semua. Terus sampai bablas maghrib ini, sampai mungkin jam 6 lebih gitu kalau sekarang, sampai hampir kata isya, belum sholat maghrib belum ini. Faja'a rajulun min Bani Tamim. Ada satu orang dari Bani Tamim, bukan sahabat ini, wong keminter tapi gak ngerti ini namanya. Ya, masuk ke masjid, berdiri di depan Sayyidina Abdullah bin Abbas, mengatakan, as-sholah, ceramah terus saya, sholat. Diam beliau, diteruskan ceramah lagi. Sholat sampai 3 kali. Begitu sudah 3 kali kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, la ummalaka, hilokno kesalahan. Atau alimuna bis sholat. Kamu mau ngajari saya sholat? Bab sholat dalam hadis yang lain, atau alimuna bis sunnah. Ini hadis sahih. Kamu mau ngajari saya tentang ajaran Kanjeng Nabi. Sing ngaji Kanjeng Nabi aku kan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kamu nggak pernah ketemu Nabi kan? Nggak pernah. Saya ini ngaji sama Kanjeng Nabi bertahun-tahun. Ya. Maka dari itu seharusnya orang awam itu nurut aturannya orang alim. Jangan kok sing awam ini kate ngatur sing alim, yang awam ini ngerasani sing alim. Mohon maaf, ini terjadi di masyarakat kadang-kadang. Nanti rusak sampai nanti muspro semuanya. Ya, nanti ngerasani, yang enggak punya ilmu ngerasani yang punya, Ustaz wa'adzan tak mandek, tak punya akhlak. Ada muskilah. Makanya ngaji. Mudah-mudahan kita semua bebaskan oleh Allah dari kebodohan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmu itu kita bakal selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.